Orang yang mati-matian mengurus dia, memberi dia makan, memasakkan makanan, mencucikan bajunya, mengurus anak-anaknya. Tiba-tiba diselingkuhinya perempuan lain, perempuan istri kita udah tahu, diteruskannya juga. Kan manusia monyet itu. Sebagian manusia itu pikirannya dunia saja. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagian manusia pikirannya siang malam, tujuannya siang malam, kerjanya siang malam, bagaimana bisa mendapatkan dunia. Pangkat yang tinggi, harta yang banyak, nama yang terkenal, sawah ladang yang luas, rumah yang besar, emas permata yang banyak, pokoknya itu aja pikirannya dunia saja. Orang seperti ini diberi oleh Allah. Diberi. Wa may yuridud dunya nu'tihi minha. Dalam ayat lain Allah katakan begitu. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, kami beri, kata Allah. Buka restoran 24 jam dapat duit dia. Buka rumah sakit 24 jam dapat duit. Buka pom bensin 24 jam dapat duit dia. Merentikan duit, utang dikasihnya beriba-riba sama orang, dapat duit dia. Korupsi, dapat dia duit. Orang-orang seperti ini ya, dia minta dunia diberi oleh Allah. Wa may yuridul akhirah nu'tihi minha. Siapa mau akhirat, Allah beri juga. Jadi ada orang yang pikirannya itu dunia aja. Dia rasa dunia itu hebat kali. Sehingga untuk mendapatkan dunia dia sanggup melanggar perintah-perintah Allah. Karena di dalam hatinya kalau hebat itu kalau kaya hebat, kalau pangkat tinggi hebat, kalau harta banyak hebat, kalau istri banyak hebat, kalau anak banyak hebat. Pikirannya begitu aja. Kalau miskin dia rasa hina. Saya orang miskin, hina sekali saya. Berarti Allah nggak suka sama saya. Dipikirnya kalau Allah suka dia bakal dibikin kaya. Kalau diberi harta sedikit dia bilang, wah saya ini sedang dihina Allah. Bukan begitu. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adalah manusia itu, sebagian mereka mengatakan, wah kalau diluaskan Allah rezekinya, banyak hartanya, dia bilang apa? Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Wah, tuh lihat tuh, dia hebat tuh, nggak pernah sembahyang tapi kaya, hebat. Jahatnya bukan main, jadi pejabat. Liciknya bukan main, jadi pejabat. Pokoknya mereka bangga gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun sebagian lagi manusia tadi itu mengatakan kalau disempitkan Allah rezekinya dia bilang, waduh Tuhan telah menghina saya. Dipikirnya kalau kaya Tuhan memuliakan dia, kalau miskin Allah menghina dia. Fir'aun tuh kaya raya, lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Hina, nggak ada mulia situ. Saking hinanya Fir'aun, tidak ada manusia yang mau dipanggil Fir'aun. Coba hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap orang itu, menghina, betul? Menghina. Kurang apa hebatnya Fir'aun? Lahir pangeran, mati jadi raja, dituhankan oleh kaumnya, disembah kaumnya. Enggak hebat Fir'aun. Tapi manusia begitu. Kalau dibawa agama nggak mau. Agama ini cuma dipakai kapan perlu. Paling nggak 4 kali lah dia pakai. Bawa juga di agama, KTP-nya Islam. 4 kali lah. Lahir bawa agama, sunat bawa agama, kawin bawa agama, mati bawa agama. 4 kali itu aja. Selain itu nggak bawa. Jadi pejabat bawa agama lah sebentar, tapi cuma lambang aja. Taruh Quran di atas kepalanya. Saya tidak sekali-sekali mencuri, tapi mencuri. Dana bansos diembat. Karena agama ini nggak dipakai sama dia, cuma lambang-lambang aja, nipu-nipu orang aja. Kampanye pakai jubah serban,
Habis itu orang pakai serban jubah dibilangnya radikal, ekstrim, macam-macam tuduhan-tuduhan. Siapa yang mencari dunia terus-terusan diberi oleh Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat secuil pun nggak dapat apa-apa lagi. Apa pun nggak dapat di akhirat. Dunia habis, wassalam. Jangankan akhirat, ke kubur gak dibawanya. Dunianya itu dikubur gak dibawanya. Harta benda dunia ini Bapak Ibu dibawa cuman sampai pintu kubur aja. Mobilnya, istrinya, anaknya, pangkat jabatannya, cuma sampai pintu kubur aja. Begitu masuk kubur, harta dunia cuma 3 helai kain kapan saja yang dibawa. Belum tentu duit kita pula, duit tetangga kebanyakan. Haram pakai kain kapan sutra, kemahalan, mubazir. Kain kapan katun yang murah saja. 3 helai aja sunat. 1 helai pun cukup. Masuk kubur. Itu aja harta dunia yang dibawa. 3 kelompok yang datang menghantarkan mayat kepada kubur. Salasun kata Nabi, ada 3. Ithnani yarji, 2 pulang. Siapa yang pulang? Yang mengantar mayat ke kubur. Ahluhu wa maluhu. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Pulang keluarganya. Mana ada istri mau dikubur dalam kubur ikut suaminya mati? Ada? Ibu mau nggak? Suami mati ibu dikubur sama dia, mau? Kalau mau pun haram, bunuh diri namanya. Mau nggak? Apalagi kami. Maaflah dulu ya. Walaupun dulu cinta katanya hidup mati, pembohong besar, nggak ada. Anak kita pun nggak mau ikut kita 1 malam aja dikubur, nggak mau. Harta pulang, mobil yang antar kita ke kubur pulang, keranda pulang, kain panjang pulang, kain panjang pulang. Ada apa itu? Kok ribut kali? Pulang semua. Ceret air mawar pulang. Oh jangan bawa itu ceret kuning mahal tuh, dibeli di Mekah tuh. Pulang. Tikar untuk tahlilan di kubur pun pulang. Yang tinggal cuma 3 helai kain kapan aja. Itu ajalah harta dunia yang dibawa. Wa yabqa wahid, yang tinggal di kubur kekal adalah amalnya. Kenapa ibu cerita, Bu? Haram hukumnya itu, kalau ada pengajian ngomong tuh haram hukumnya. Malaikat lari nggak mau memayungi kita. Kalau mau cakap nanti waktu makan pagi, ya tak boleh, itu haram itu hukumnya. Mengganggu kita dan malaikat pergi, nggak ada lagi malaikat memayungi kita. Ini kita kumpul ngaji ini, illa hafathumul malaikah, malaikat turun mayungi kita, bersusun-susun sampai ila sama'id dunia, sampai langit dunia. Lebih banyak malaikat yang hadir subuh ini daripada kita. Tapi dia pergi, kalau kita bicara-bicara dia pergi. Kamu aja nggak menghormati majelis kamu, bagaimana kami? Dia pun pergi. Rugi besar kita. Kapan kita dipayungi malaikat? Bukan Nabi gitu. Kalau Nabi kemana pergi ada malaikat mayungi. Kalau kita waktu ngaji inilah cuman kita dipayungi malaikat. Wa ghasiyatuhumur rahmah, disirami dengan kasih sayang, rahmat oleh Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberi ketenangan jiwa. Pulang dari ngaji ini harus tenang jiwa kita. Kalau enggak berhasil pengajian kita pagi hari ini. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, nama kita disebut di langit bersama nama bapak dan ibu kita. Sehingga orang yang rajin mengaji begini tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Dia mati nangis. Makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi nangis. Malaikat selangit mendoakan agar dia dimuliakan Allah. Itu hebatnya mengaji begini. Jangan anggap enteng nih pengajian begini. Nah, kita lanjut. Tidak ada harta yang dibawa ke kubur kecuali 3 helai kain kapan. Tapi yang tinggal amal solehnya atau amal jahatnya. Enggak mesti amal soleh yang tinggal di kubur itu, amal jahat juga ikut. Dosa ini lengket di tubuh, dibawa kemana-mana. Salah besar orang yang menganggap dosa itu tak lengket di badan.
Dosa itu lengket di badan, menjijikkan bagi Allah dan bagi para wali yang bisa lihat itu. Binatang pun jijik. Wali-wali Allah bisa lihat dosa. Lengket di mata, lengket di tangan, lengket di mulut, lengket di kupingnya, lengket di kakinya, dosa-dosa itu bisa lihat. Malaikat-malaikat lihat, jijiknya bukan main malaikat-malaikat itu. Binatang bisa lihat. Manusia wali-wali aja yang bisa lihat. Kita nggak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan kita jijik jalan-jalan itu. Ada yang berzina, ada yang mabuk, ada yang mencuri, ada yang bohong, ada yang begunjing. Menjijikkan itu. Maka nggak dinampakkan di mata orang biasa. Tapi binatang nampak. Binatang dia punya penglihatan yang lebih dari manusia. Banyak hadis-hadis cerita begitu. Apabila keledai meringkik, dia telah melihat setan. Apabila ayam berkokok, dia telah melihat malaikat. Itu kan hadis-hadis sahih itu. Dosa ini dibawa kemana-mana. Kita lihat bini orang, ting tung, lengket di mata itu. Kita pegang bini orang, lengket di tangan itu dosa itu. Makan yang haram, lengket di mulut tuh. Dosa-dosa itu. Begunjing, lengket di mulut. Kuping dengar lagu-lagu porno, lengket di kuping tuh. Begunjing dengar orang gunjing, ikut pula begunjing. Oh iya memang begitu dia tuh. Kupingnya berdosa, matanya berdosa, mulutnya berdosa. Melangkah kaki tempat maksiat, kakinya berdosa. Lengket kemana-mana dibawa, ya Allah. Dari mana tahu itu? Dari hadis-hadis Nabi. Kata Nabi, man tawaddu'a bi ahsanil wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta min tahti atsarih. Siapa yang berwudu dengan sempurna, berguguranlah dosa-dosanya dari tubuhnya, dicuci dengan air wudunya itu. Berarti lengket. Betul? Betul nggak? Berarti lengket. Kalau enggak mungkinlah dibilang Nabi wudu itu menggugurkan dosa-dosa. Makanya makruh mengelap bekas wudu. Karena kita nggak tahu tetes yang mana yang membersihkan semua dosa-dosa. Yang dicuci itu tangan banyak dosa. Betul? Mulut, mulut paling banyak dosa. Muka itu ada mata. Makanya wudu itu bukan begini-begini. Ada pula orang wudu begini-begini, ditampar-tamparkannya. Wudu itu dicucikan muka tuh, dicucikan, ambil air cuci ini, matanya diginikan, hidungnya diginikan, jenggotnya diginikan sampai basah. Kenapa? Karena mata itu harus cuci, banyak sekali dosa-dosa di situ. Kupingnya dicuci, palanya ini banyak kali pikiran-pikiran kotor di kepala ini. Kadang-kadang orang yang ditanam jasa pun jahat otaknya. Dari gembel dibina, udah besar mau dirampoknya jabatan orang. Banyak begitu. Ini semua bisa dicuci dengan wudu. Berarti kan dosa dibawa. Betul? Setuju? Kalau dia nggak pernah berwudu, bekaratlah matanya, kupingnya, mulutnya, tangannya itu dengan dosa-dosa, menjijikkan betul. Masuk kubur, ikut di bawah itu. Amal jahatnya itu. Kalau dia soleh, ikut amal baiknya itu dibawanya ke kubur. Siapa suka membaca surah Al-Mulk, teranglah kuburnya. Berarti dibawa. Paham? Paham? Dunia ini yang boleh hanya yang halal aja. Kalau nggak halal jangan, coba-coba. Hajab kita nanti dikubur di akhirat, banyak hajab. Diancam sama Allah tuh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Bermegah-megahan mengejar kemuliaan dunia, numpuk harta, banyakkan istri, banyakkan anak, sawah ladang, membuat kamu lalai dari mengingati Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam lubang kubur. Kalla, janganlah begitu, kata Allah. Saufa ta'lamun, nanti kau bakal tahu nasibmu di dalam kubur. Tsumma kalla saufa ta'lamun, sekali lagi jangan begitu, nanti kau tahu nasibmu di dalam kubur.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia memang perhiasan, tapi perhiasan palsu belaka. Yang kekal itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Belum mati aja kita udah nggak dapat dunia ini. Belum mati apalagi udah mati. Belum mati. Banyak kawan-kawan saya itu sudah nggak boleh makan apa-apa. Makan daging nggak boleh, kolesterol tinggi. Makan ikan asin nggak boleh, asam urat. Makan gula nggak boleh, diabetes. Duitnya banyak tapi nggak boleh makan semua. Cuman boleh makan bubur, pakai rebus bayam, nggak pakai garam, di blender, macam muntah kucing. Belum mati. Itulah dunia itu. Dunia ini sebetulnya enaknya itu cuma sejengkal aja, dimakan enak sampai lehernya aja, lewat leher jijik. Dunia itu sampai situ aja, enak. Sampai sini enak, sini. Sampai sini muntahkan balik, letakkan di atas piring, mau makan. Jijik, itulah nilai dunia. Sampai lewat kerongkongan, dimuntahkan lagi, jijik. Apalagi besok pagi keluar dari bawah, lebih jijik lagi. Itulah nilai dunia. Tapi bukan berarti dunia yang mau kita buang, bukan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk bercocok tanam agar memetik hasilnya di hari kiamat. Di dunia menanam, di akhirat mengetam, di kubur menunggu panen. Nah, inilah indahnya itu. Orang yang dikubur itu lama. Nabi Adam itu lebih 10.000 tahun itu belum bangkit-bangkit lagi dalam kubur. Di kubur itu menunggu panen. Kalau banyak yang ditanamnya, zikir, baca Quran, sholat, puasa, sedekah, silaturahim, umroh, haji. Di akhirat dia lihat udah berbuah semua. Tuh zikir saya udah berbuah. Wah, itu sholat saya sudah berbuah. Di kubur dia lihat itu. Di kubur, ya Allah, itu haji saya sudah berbuah, umroh saya sudah berbuah, sedekah saya sudah berbuah, silaturahim saya sudah berbuah. Masya Allah, jihad saya sudah berbuah. Tinggal memakannya aja. Tunggu kiamat. Oh, senanglah dia. Ya Allah, cepatlah kiamat. Biar ku nikmati semua ini yang tanam ini dulu. Alangkah bahagianya orang dalam kubur. Raudhah min riyadil jannah, kata Nabi. Taman daripada taman surga. Memang mau dipetiknya udah. Udah diciumkan harum surga pagi dan petang. Habis subuh begini, habis asar nanti dibuka itu pintu surga. Nampak dia surga. Ya Allah, itu istanaku itu. Bidadari-bidadari udah berbaris, menyanyikan lagu-lagu merdu, menghiburnya pagi dan petang. Diciumkan harum surga tuh. Wah, harum sekali. Gak sabar rasanya kepingin ke sana. Sehingga kuburnya itu nikmat, taman daripada taman surga. Macam mana orang berdiri di taman coba. Dia lihat istananya, dia lihat, alangkah bahagianya orang dalam kubur yang seperti ini. Begitu kiamat tinggal dia petik semua. Tapi orang yang dunia saja lupa dengan akhirat, ladangnya dibiarkannya tumbuh rumput, semak belukar. Dikubur cuma dia lihat, Allah, udah ada ular kobra di situ. Aduh, itu udah ada kalajengking, masuk harimau udah tumbuh sana. Aduh, cilaka. Kiamat diterkam dia sama dosa-dosanya itu. Gelisah dia dalam kubur itu. Belum lagi kubur itu menghimpitnya. Kubur itu menghimpit orang-orang durhaka di dalam kubur. Saya ini beberapa kali dipanggil orang untuk bongkar kuburan, dipindahkan, kena jalan lah, kena pembangunan sungai lah, macam-macam bentuk kuburan itu. Ada orang yang utuh dalam kuburnya, nggak busuk. Di samping sungai banyak pohon bambu, mayatnya itu dibungkus sama akar-akar bambu. Akar bambu itu tak berani menembus badannya, belok tuh, sehingga mayatnya ada di tengah-tengah akar bambu, tidak busuk, kain kapannya pun nggak busuk. Ada yang tidur aja, jadi tengkorak tapi tidur. Yang ngeri, tertumpuk tengkorak itu jadi setumpuk, berpatah-patah tulang tuh. Siapa menumpukkan tulang-tulang? Orang dikubur tidur berbaringnya orang dikubur. Tapi tiba-tiba tulangnya jadi setumpuk.
Siapa menumpukkan tulang-tulang itu? Tulang rusuk itu begini, betul? Dia begini tulang rusuknya. Siapa yang menjepit dia sampai begitu tulang rusuknya itu? Ada tulang itu yang putih, ada tulang yang hangus terbakar hitam. Siapa bakarnya itu? Itu bisa dilihat dengan mata, itu ainul yakin itu. Bisa dilihat dengan mata, ainul yakin. Kalau akhirat itu hakul yakin, nggak bisa dilihat dengan mata, betul? Dia hanya bisa dilihat dengan iman akhirat. Tapi kalau kubur itu bisa dilihat dengan mata. Ini untuk peringatan sama kita ini. Kalau kita cuma kejar dunia aja, dunia dapat. Siapa bilang nggak dapat? Tapi akhirat nggak dapat apa-apa lagi. Rugi besar lah kita. Apa yang kita dapat di akhirat adalah dunia yang nyangkut dengan agama saja. Pakai saja. Dunia kita yang nyangkut dengan agama saja. Itu yang akan kita petik di akhirat. Punya rumah dipakai untuk mendidik anak yang soleh. Ngaji anaknya pagi sore dia jaga, dia hajari. Sholat anaknya. Rumahnya itu di akhirat dipetiknya hasilnya. Istrinya berlindung di rumah itu, tertutup auratnya. Rumah itu membawa dia di akhirat. Ada famili datang mengadu situ, bisa dia terima. Waliyasa'ka baituka, lebarkan rumahmu, kata Nabi. Bukan dilebarkan sebesar lapangan bola. Rumah Nabi cuma 2 kamarnya. Tapi orang datang ke rumah itu diterima. Saudara-saudara dari kampung datang situ mengadu, diterima. Itu rumah yang luas, bukan rumah luas besar, pasang pagar besi, dipasang awas anjing galak. Bukan itu rumah besar. Rumah besar itu rumah yang bisa menerima pengaduan dari saudara-saudaranya, karib kerabatnya dan kaum muslimin di rumahnya itu. Paling tidak dia bantu dengan senyum. Paling tidak. Aku susah kau ya, tapi aku pun tak bisa bantu juga, aku pun susah juga. Tapi kita sudah lama hidup senang. 50 tahun kita nggak pernah susah. Baru sekarang lah kita susah, kena COVID ini. Sabarlah ya, apa yang bisa saya bantu, beras lah saya bisa bawakan sama kamu. Ya, ini pun beras bagian saya juga, bagi 2 lah, ambillah bawa perah. Senyum, sabar kau ya. Paling tidaklah rumah kita itu menerima pengaduan karib kerabat kita. Kita ini orang dulu, saya orang dulu. Dulu tuh kita, walaupun saudara jauh, kakeknya sama kakek kita saudara sekakek, 9 keturunan itu. Kakek dia, itu 3 keturunan ya. Sama kakek saya, 3 keturunan, saudara sekakek. Coba. Kalau kita datang ke kampung, pulang kampung, kita bisa tinggal di rumahnya. Di servisnya kita makan. Saya orang bukan siapi-api, ibu saya. Payahnya lah dulu saya pulang kampung. Dari Medan Asahan, Tanjung Bali, naik kapal sayur. Bukan ada kapal penumpang. Nunggu 3-4 hari baru ada kapal sayur. Bawa beras, bawa sayur dari Brastagi. Numpanglah, minta surat dari kepala bea cukai atau dari polisi. Barulah bisa awak numpang. Itu kapal-kapal Cina. Nggak bisa awak naik kalau nggak ada surat sakti. Sampailah Sungai Rokan, ya Allah, nggak ada pelabuhan di tengah Sungai Rokan, itulah berhenti. Loncat-loncat awak dari sampan ke sampan. Air derasnya bukan main, campak mati. Susah payah. Sampai di Bagana, jumpalah siapa aja senang ngasih makan awak. Iku anak Esa kau ya, kawan mak kau dulu aku sekolah SD Muhammadiyah. Diangkatnya ke rumahnya, kasih awak makan. Dulu. Sekarang emaknya datang ditanyanya, emak udah datang mak, iya udah makan kan mama. Mama udah makan kan, coba. Supaya jangan dikasihnya makan. Pakai kan, udah makan kan mama. Kurang ajarnya anak sekarang. Ini diceritakan Allah. Dunia ini boleh diambil, tapi sangkutkan ke agama. Makan, sangkutkan ke agama. Ini boleh nggak saya makan ini menurut Allah dan Rasulnya ini? Boleh, baca bismillah makan, halalan thayyiban. Kalau Allah bilang enggak, jangan. Udah 3 hari nggak makan. Jumpa kampung, lapor kepala desa, Pak kepala desa aku udah 3 hari nggak makan, hilang di hutan aku. Mari sini, duduk kamu makan ya. Disediakannya nasi, kasihnya kari daging. Makanlah kau. Ini kari apa Pak kepala desa? Ini kari anjing. Aduh,
Nggak bisa saya makan kari anjing, Pak Kepala Desa, saya orang Islam. Udah 3 hari kau nggak makan, mati kau nanti. Enggak, biar aku makan nasi pakai garam saja, halal, daripada makan nasi pakai kari tapi kari anjing. Ini orang beragama itu begitu, pikirannya itu ke akhirat. Ini dibolehkan Allah nggak begini. Mau pakai baju, kalau aku pakai baju ini, Allah dan Rasulnya suka apa enggak? Manalah suka, nampak auratnya, pahamu pun nampak. Sedangkan kau itu perempuan, wajib tutup seluruh tubuhmu kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan lebih bagus mukamu ikut sekalian kau tutup. Dalam surah Al-Ahzab 39. Nggak usah lah, mana nggak usah diatur-atur, terserah aku mau pakai baju apa itu urusanku. Wa malahu fil akhirati min khalaq, di akhirat nggak dapat apa-apa lagi. Ini dunia, singkatnya begini, korbankanlah keinginan kita demi keinginan Allah dan Rasulnya. Sederhana hidup ini. Mau kita itu kita korbankan. Kalau melawan maunya Allah dan Rasul kita ngalah. Kepinginnya sih pakai rok mini, Allah dan Rasul nggak mau, ya saya pakai jilbab atau pakai kerudung. Kenapa? Saya korbankan kemauan saya demi kemauan Allah. Maunya sih tidur, subuh-subuh tuh enaknya tidur, tapi masih ngantuk, tapi udah dengan azan, as-salatu khairum minan naum. Korbankan mau kita untuk tidur, bangun, wudu, pergi masjid, sholat. Maunya sih makan enak. Orang kaya kok lezat makan-makan. Tapi kata Allah jangan, ini bulan Ramadan, kau wajib lapar di siang hari dengan berpuasa. Maunya saya makan enak nih, tapi Allah bilang kau harus puasa. Kalau begitu ya, saya ikuti Allah. Saya korbankan mau saya demi mau Allah. Saya lapar selama bulan puasa sebulan penuh. Orang-orang seperti ini mengorbankan semua kemauan dia demi kemauan Allah dan Rasul. Di akhirat nanti semua mau dia diberi oleh Allah SWT. Semua mau dia diberi. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Di surga itu apa saja mereka minta diberi oleh Allah SWT. Tapi kalau kita biasa mengorbankan mau Allah demi mau kita, ini nggak boleh. Ini kata Allah ini haram. Diam kau. Yang haram payah dapat, apalagi yang halal. Yang halal kau cerita halal lagi, yang haram aja udah hampir nggak dapat aku. Apa mau Allah dia buang, semua mau dia saja. Di akhirat kata Allah jelas-jelas, wa malahu fil akhirati min khalaq. Orang ini di akhirat secuil pun nggak dikasih Allah lagi mau. Kan sudah dulu kau udah senang-senang di dunia, akhirat nggak ada. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Barang siapa mendapat catatan amal dari punggungnya, orang ini akan dibuang ke neraka jahanam. Kenapa? Dulu waktu di dunia dia bahagia senang-senang aja dengan keluarganya. Wa yasla sa'ira, dibuang ke neraka sa'ir. Nggak main-main Quran. Sebetulnya hidup ini gampang kok. Ikuti aturan Allah aja. Senang-senanglah dengan aturan Allah. Senang dengan makan yang halal. Itu hebat itu. Sekarang ini orang tak peduli kok. Simpan uang di bank riba, makan ribanya. Habis jual tanah simpan uang deposito di bank riba, makan ribanya bertahun-tahun. Sekali aja makan uang riba sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Tak peduli aja orang. Ini kebiasaan Sumatera Utara, perbatasan Sumatera Barat ini. Kebiasaannya menggade sawah. Sawah digade 30 gram emas. Tulis perjanjian, sawah digade 30 gram emas utang, nanti dibayar 30 gram emas juga. Jadi utangnya utang emas, bukan utang duit. 30 juta. Bukan 30 jutanya dihitung, 30 gram emasnya. Bayarlah nanti mau 10 tahun, mau 20 tahun, tapi kau bayar 30 gram emas. Bikin perjanjian. Bukan surat sawahnya yang diambil, itu gilanya itu. Sawahnya yang diambil. Bukan surat sawahnya, sawahnya diambil. Setelah itu sawah ini digarap oleh yang punya duit. Ditanami oleh yang punya duit. Selama yang utang itu belum bayar, sawahnya ditanami oleh yang punya duit. Setahun, 2 tahun, 3, ada yang sudah 40 tahun. Hasil sawahnya itu bisa beli 300 gram emas sudah. 40 tahun.
Sudah mati yang menerima duit 30 gram emas itu. Anaknya pula, datang anaknya, Pak, bapak saya sudah mati, Pak, sinilah sawah tuh biar kami garap. Bayar dulu utang yang 30 gram itu. Padahal dia udah ambil dari hasilnya itu selama 40 tahun. Mati-matianlah anaknya mengumpulkan duit. Nih 30 gram emas. Ini Pak, ambil baru sawah kau. Maka ribanya itu 30 gram emas itu utangnya, uang ribanya itu hasil sawah 40 tahun itu riba semua. Jangan main-main. Banyak itu di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, entah di Riau nih nggak tahu aku. Harusnya bukan begitu caranya. Ini mas, kau pinjam 30 gram emas ya. Ini sawah mau ya. Ha. Suratnya sama aku. Kalau kau bayar nanti baru aku balikkan suratnya. Sawah tuh kau tetap garap supaya kau bisa bayar utang. Bagaimana kau mau bayar utang kalau sawahmu ku garap? Harusnya begitu. Atau kita garap sama-sama. Aku modali, kau tetap garap. Kita bagi hasilnya. Nah, itu boleh. Bersyarikat namanya, berkongsi. Tapi kalau diambilnya sawah kawan tuh gara-gara utangnya, itu riba semua. Paham? Baru ini saya ceramah ke Batu Sangkar, kampung kakek saya, Dr. Rajo Saudin. Saya ceramah begini ini di Sumatera Selatan, di Palembang. Ada anak Batu Sangkar itu yang bapaknya menerima gadaian sawah sudah lebih 30 tahun, hampir 40 tahun. Begitu dia dengar ceramah ini, dia pulang dari Palembang, dia jumpai yang punya sawah tuh. Pak, dulu bapaknya bapak pernah menggadai sawah kepada bapakku. Iya, surat tanahnya ini Pak. Tak ada duitku menebusnya. Tak usah ditebus Pak. Maafkan aja bapakku, sudah mati. Bapak, orang tua bapak juga sudah mati. Ambillah sawah itu lagi. Maafkanlah riba selama 30 tahun lebih itu kepada almarhum bapak saya. Ya Allah, itulah hidayah itu. Itulah agama itu. Agama itu untuk penuntun hidup, bukan untuk dilawan. Ah, banyak kali cerita ustadz nih, macam dia saja ustadz di kampungku juga banyak ustadz kan. Jangan dilawan agama ini. Sebagian manusia memikirkan dunia saja. Diam kau, ini dunia. Dia utang, dia nggak bayar, sawahnya tetap sama saya. Udah begitulah semua di kampung ini puluhan tahun. Agama ini untuk penuntun hidup, bukan untuk menipu orang, bukan untuk bertahan dengan kebatilan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian manusia lagi mereka berdoa, ya Allah, datangkanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah. Nah, kalau yang tadi nggak ada hasanahnya. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, datangkan kepada kami kehidupan dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa lagi. Sebagian lagi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, pakai hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Ya Allah, datangkan kepada kami kehidupan dunia yang hasanah. Kalau nggak hasanah nggak mau saya. Itu baru betul. Apa hasanah? Hasanah bukan baik, bukan sekedar baik hasanah. Hasanah itu kata Allah dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa membuat satu hasanah, dibayar Allah lah 10 pahala kepadanya. Jadi hasanah itu satu perbuatan baik yang dibayar Allah 10 pahala. Di mana hasanah itu adanya? Pada diri Nabi. Quran juga menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh hasanah untukmu. Masuk WC aja bisa dapat 90 pahala, 9 hasanah. Masuk WC saja. Tutup kepala masuk WC dapat 1 hasanah. Kenapa kepala harus tutup masuk WC? Karena setan rumahnya itu di WC. Setan itu tidurnya siang malamnya itu di WC. Berzinanya setan itu di WC. Baituhum, rumah mereka itu WC. Masuk WC nggak pakai tutup kepala, dikencingi setan otak kita. Jahat otak kita, jahat. Maka orang dulu nggak ngaji tinggi-tinggi, tapi zaman nenek-nenek saya nggak ada orang masuk WC nggak tutup kepala.
Biar di Medan, biar di Riau, saya lihat semua orang masuk WC tutup kepala. Yang kedua, langkahkan kaki kiri, 2 hasanah, 20 pahala. Yang ketiga, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Memang tempatnya setan itu WC. Sudah 30 pahala. Jongkok waktu buang air kecil, 4 hasanah, 40 pahala. Istibro waktu buang air kecil berdehem-dehem, 5 hasanah, 50 pahala dibayar. Tutup istinja, cuci dengan air ketika selesai buang air kecil, dapat 6 hasanah, dibayar 60 pahala. Tutup aurat sempurna dalam WC supaya keluar WC tak dilihat orang aurat kita, 7 hasanah, 70 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar WC, 8 hasanah, 80 pahala. Sudah keluar WC, baca doa, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Selama di WC dapat 9 hasanah, dibayar 90 pahala. Berapa hebatnya Rasulullah SAW. Dan ini yang bilang Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh hasanah untuk kamu ikut. Paham? Pakai baju, Rasulullah pakai serban. Siapa pakai serban? Sholatnya 70 kali lebih baik daripada sholat orang yang nggak pakai serban. Kan rugi kali kita. Rugi kali kita nggak mau pakai serban itu. Siapa pakai baju putih? Allah memberi mahabbah. Karena putih itu kesukaan Allah. 24 jam pakai baju putih, 24 jam diberi Allah mahabbah, cinta, cinta, cinta. Dikubur, kata Nabi, kuburkan mayat-mayatmu dengan kain putih, supaya selama dikubur dapat cinta. Bolehnya pula mayat dipakaikan kain kotak-kotak untuk kain kapannya. Boleh nggak? Boleh. Nggak wajib, sunatnya itu. Putih itu sunat. Cuman berani nggak mati pakai kain kotak-kotak? Aku nggak berani aku. Di dunia aja jijik orang lihat kotak-kotak sekarang, apalagi malaikat mungkar nakir. Paham? Itu maka ulama kita dari luar negeri dulu, ratusan tahun kalau pulang pasti pakai jubah serban. Betul? Nggak ada pulang dari Mekah, ngaji di Mekah 10 tahun pulang pakai jas, baju Belanda. Ada pula kiai ngomong, sekolahlah ke Timur Tengah, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya, pulang jangan bawa kebudayaannya. Loh, jubah serban bukan kebudayaan, bos. Jubah serban itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kebudayaan. Kalau itu kebudayaan, ngapain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Inyi Canduang, Syekh Abdul Wahid pulang dari Mekah ngaji semuanya pakai jubah serban, betul? Kok tega bilang jubah serban itu kebudayaan Arab? Jangan bawa-bawa Arab ke Indonesia, Bung. Iya. Ke Arab-Araban. Iya. Kalau orang bodoh ngerti kita. Kalau kiai haji, doktor agama bilang jubah serban ke Arab-Araban, kan rusak otaknya. Kita nggak pernah bilang orang pakai jas itu ke penjajah-penjajahan. Ada kita bilang, Pak Ustadz pakai jas ya, Bapak ke penjajah-penjajahan. Karena kalau pakai jubah ke Arab-Araban, berarti kalau pakai jas ke penjajah-penjajahan. Nggak pernah kita bilang. Sebetulnya yang bikin Indonesia ini ribut bukan kita, mereka, betul. Mereka yang bikin ribut itu, bukan kita. Jubah serban ini sunnah Nabi, ada di Quran. Bukan Nabi Muhammad orang Arab aja yang pakai jubah, orang Israel pakai jubah. Nabi Yusuf pakai serban, pakai jubah. Nabi Yusuf, waktu ketangkap basah di dalam kamar Siti Julekho, lari ke pintu, dibuka oleh Nabi Yusuf pintu, ketangkap sama suaminya dan menteri kehakimannya. Op, ngapain kau dalam kamar istriku? Berdua-dua kunci-kunci pintu jendela. Kata Nabi Yusuf, aku nggak salah. Kata istrinya, bukan aku yang salah, dia yang salah. Apa azab yang pedih yang ditimpakan kepada laki-laki yang mengajak istri orang terhormat untuk berzina? Rajanya bingung, siapa yang salah nih, istriku atau anak angkatku ini? Ditunjuk hakim. Nah, coba kau adili dulu, yang mana yang betul nih, istriku atau anak angkatku? Hakim ini saudara kandungnya Zulekho, saudara kandungnya. Hakim ini abang iparnya Raja Kitfir, Raja Mesir. Kira-kira kalau menurut Bapak, ini hakim berpihak sama Nabi Yusuf atau berpihak sama adik kandungnya? Adik kandung, berarti Bapak mirip gaya berpikirnya sama kami. Enggak. Laki-laki ini berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak pada adik
kandungnya dan tidak berpihak kepada Nabi Yusuf, tapi berpihak kepada kebenaran. Lihat ucapannya. In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, berarti Nabi Yusuf yang salah, istrimu yang betul. Wa in kana qamisuhu, kalau gamisnya, gamis itu jubah, qudda min dubur, yang robek Nabi Yusuf itu jubahnya adalah sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta. Wa huwa minas shadiqin, Nabi Yusuf yang jujur. Dibuka rupanya jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang. Berarti Nabi Yusuf diajak berzina, dia nggak mau, ditarik jubahnya sampai robek. Perempuan kalau udah mau ngeri, Pak. Robek jubah, Pak, jangan main-main. Berarti Nabi Yusuf pakai jubah, betul. Yang bilang Quran, betul. Nabi Yusuf bukan orang Arab, Nabi Yusuf Bani Israel, anak Nabi Yakub, cucu Nabi Ishak, cicit Nabi Ibrahim, bukan orang Arab. Kalau orang bodoh yang bilang jubah ini pakaian Arab, saya nggak marah. Tapi kalau profesor, doktor, ahli agama, orang besar Islam di Indonesia bilang jubah itu pakaian Arab, copot baut otaknya 3 itu. Kurang gaul tuh, lahir di Labuan Tanggo, mati Labuan Koci. Nggak ngerti dia. Seluruh ulama sedunia pakai jubah serban. Bahkan pemain kungfu Cina pakai jubah, betul nggak? Lihat Hung Fei Hung itu, Jet Li, ceng 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 ceng, pakai jubah kan? Nah, jadi kenapa dibilang jubah pakai Arab? Cina juga pakai jubah. Karena berarti otaknya terlalu kecil, kebanyakan makan micin. Kenapa dia sanggup bicara begitu? Untuk menghina agamanya sendiri. Dia pikir dengan demikian dia dapat jabatan, dapat duit banyak, dapat proyek. Pikirnya hebat kali dunia ini. Mati miskin nggak apa-apa kok. Siapa yang kau sembah? Itu yang tanya, iman yang ditanya. Andai kata kita lapar 14 hari nggak makan, mati miskin, tapi kita mati beriman, malam pertama dalam kubur lebih indah 1000 kali dari malam pengantin baru. Ini keyakinan dengan akhirat. Apalah dunia ini. Saya sudah keliling 36 negara saya dakwah. Sama aja semua negara. Apa bedanya? Makan di seluruh dunia sama aja. Kurang lebih begitu juga, ya kan? Pantai sama aja, pantai di Sumatera dengan pantai di California sana. Sama-sama airnya asin, sama-sama ada pasir, sama-sama ada pohon palem, sama aja. Nggak ada bedanya. Sama-sama banyak perempuan buka aurat macam buaya gelinding-gelinding situ. Adanya hebat, sama aja. Tidur. Saya sudah pernah tidur di hotel dibayari orang 1 malam 15 juta. Nggak berani saya tidur tempat tidur. Tidur saya di kursi. Ya Allah, janganlah mati malam ini aku di sini, malunya lah aku, ya Allah, mati di tempat tidur 1 malam 15 juta. Bibiku aja belum punya rumah. Nggak berani. Saya tidak berani tidur situ saya. Besok pagi saya bilang, kalau kau tetap teruskan aku di sini, aku pulang ke Medan, nggak usah jumpa kita. Akhirnya dicarikan hotel harga 200 ribu, 150 ribu, cocok lah. Masa 1 malam 15 juta, macam Fir'aun kurasa. Itu dunia ini begini-begini aja, Pak. Percayalah Bapak, dunia ini begini-begini aja. Tidak akan pernah puas dengan dunia. Dunia ini kata Nabi seperti mereguk air laut. Makin direguk makin haus, makin direguk makin haus, makin direguk makin haus. Kalau diperturutkan nafsu, mati dengan nafsu. Berzina tuh kepingin orang putih, udah orang putih kepingin yang hitam, udah yang hitam kepingin yang kurus, udah yang kurus kepingin yang gemuk, udah gemuk kepingin yang pendek, udah kepingin yang tinggi, kepingin aja sampai mati dalam zina. Tidak akan mendapatkan kepuasan apa-apa. Tapi dengan satu perempuan dia nikah, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa melakukan hubungan suami istri tidak melalui pernikahan, bukan umatku, kata Nabi. Tidak ada ketenangan dalam perzinahan. Ada ketenangan dalam pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan diantara tanda-tanda kehebatan Allah, Allah ciptakan untukmu istrimu dari bangsamu sendiri, sesama manusia.
Litaskunu ilaiha, agar jiwamu tentram dengan istrimu itu. Kalau kita melakukan hubungan suami istri dengan istri, habis itu tenang. Makanya rata-rata laki-laki kalau udah selesai dengan suami istri itu hubungan, dia langsung tidur itu. Nyaman kali dirasanya. Itulah sakinah itu. Jangan ibu-ibu marah. Ini laki-laki kalau udah selesai macam kodok, langsung tidur aja. Saya minta maaf. Ini tidak cerita porno. Nabi katakan, hei laki-laki, kalau kau sudah selesai menuntaskan hajatmu dengan istrimu, memang timbul rasa bosan. Tapi jangan kau tinggalkan istrimu. Tinggallah barang sejenak walaupun kau sudah bosan. Tak ada agama lain mengajari begini kecuali Rasulullah, agama kita. Udah bosannya kita, udah selesai hajat kita. Pegang-pegang rambutnya, elus-elus hidungnya, cubit-cubit pipinya. Kau itu cantik kali hidungmu sayang. Padahal udah bunga nyawa, udah muha. Tapi disuruh Nabi. Disuruh Nabi. Dia bilang, kata orang pesek hidungku bang. Justru di pesekmu inilah cantiknya kau. Udah ngobrol-ngobrol, rambut kau dulu cantik bergelombang, sekarang masih gelombang, cuma udah putih. Ku tengok macam perak, aku lihat rambut kau nih. Allah, cantiknya lah kau walau udah tua. Habis itu abang capek ngantuk tidur ya dek. Dilihat istri kita, hebatnya lah lakiku ini. Tenang jiwanya di sebelahku. Saya kawan-kawan saya yang tobat-tobat berzina, saya tanya, kau waktu berzina dulu enak kau rasa? Oh enggak. Selesai berzina itu ada macam tertusuk jarum hati itu. Ada rasa berdosa, ya Allah, bahayanya lah hidupku di akhirat. Taunya dia itu zina, betul nggak? Betul nggak? Taunya dia itu dosa, tertusuk duri jantungnya. Memang kata Allah, sakinah itu hanya ada ketika nikah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Semakin tua istri kita, makin cinta kita. Saya pernah lihat nenek-nenek umur 70-an tahun digandeng suaminya lah, ada 80 tahun umur suaminya itu. Jalanlah mereka pagi-pagi tertatih-tatih di pinggir jalan. Saya lewat naik Vespa, saya lihat gitu, berhenti saya tengok. Apalah hebatnya kakek-kakek peot dengan nenek-nenek peot ini. Begandengan. Tiba-tiba lepas gandengan, bapak si laki-laki lebih cepat jalan, tertinggal nenek itu, ditengoknya ke belakang, ditunggunya, dipeluknya istrinya, diciumnya keningnya, diambilnya anduk kecil, dilapnya, diletakkan istrinya lah ke ketiaknya, kepalanya, dilus-lusnya sampai menangis. Ya Allah, apalah hebatnya nenek-nenek dengan kakek-kakek ini. Sampai di rumah masih saya renungi itu. Sarapan pagi saya di rumah ibu saya kan, saya ingat gitu, kenapa lah? Terbaca saya ayat Quran itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakannya istrimu dari bangsamu sendiri, itu sesama manusia. Litaskunu ilaiha, agar tentram jiwamu kepada istrimu itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan tumbuh cinta dan kasih sayang sejati di hatimu. Kalau pacaran itu bukan cinta, itu nafsunya itu. Begitu ditolak cintanya, dendam sampai mati kesumat. Baru-baru ini ada kan, gagal kawin dia dibunuhnya. Bukan cinta itu. Kalau cinta, kita bahagia, orang yang kita cinta itu bahagia. Betul. Sedih kita kalau orang yang kita cinta itu sedih. Itu baru namanya cinta. Nangis istri kita, terdiam kita. Kenapa kau menangis? Awak baca di SMS bang, ada orang bilang love you baby. Kata anakku, ku tanya tadi love you baby itu artinya aku cinta padamu sayang. Oh iya, itu SMS dari bibiku, karena baru ku kirim 10 juta duit sama dia. Nggak percaya, telepon nih nomornya. Ketawa dia, oh gitunya bang. Iya, tak ada orang lain di hatiku, cuman kau aja ya sayang. Tapi kalau dia berduka karena tingkah laku kita makin menjadi-jadi. Manusia monyet itu. Orang yang mati-matian mengurus dia, memberi dia makan, memasakkan makanan, mencucikan bajunya, mengurus anak-anaknya. Tiba-tiba diselingkuhinya perempuan lain. Perempuan istri kita udah tahu, diteruskannya juga. Kan manusia monyet itu.
Ngeri Pak, kadang-kadang jual tanah dapat sekian miliar, pergi ke Jakarta berzina. Rusak. Kalau memang nggak tahan kali kau kawin, cari istri baik, baik-baik, kawin nih dengan halal. Ikuti agama ini. Nikah nggak mau, zina mau karena banyak duit, kan bodoh betul itu. Dan hebatnya kita ini terbawa-bawa. Ada orang nikah kita ejek-ejek. Agim nikah lagi, ikut kita bergunjing. Ustaz kok poligami? Nafsunya nggak tahan. Ya, Nabi pun poligami, betul. Kan dalam Islam boleh. Bukan wajib, bukan sunat, tapi boleh. Kenapa kita yang dibolehkan Allah kita marah pula sama yang dibolehkan Allah? Yang tahu keluarga orang itu bukan kita, betul. Kawan saya ada 6 bulan di Medan, 6 bulan di Jakarta kerjanya. Memang begitu kerjanya, dia orang hebat. 6 bulan di Medan, 6 bulan di Jakarta. Dia bilang sama istrinya, "Dek, ayolah ikut abang ke Jakarta 6 bulan. Ya kalau aku ikut abang, bang, siapa ngurus anak kita? Anak kita SD, SMP, sekolah. Gak bisa pindah-pindah anak kita. Jadi macam mana dibuat? Ya aku di Medan lah nunggu anak selama 6 bulan. Aku kerja di Jakarta 6 bulan, macam mana? 6 bulan di Jakarta abang kawin lagi aja. Biar ada yang ngurus abang. Kawinlah dia. Digunjing. Daripada dia berzina. Kenapa syariat Islam digunjing? Giliran orang berzina tak digunjing. Bintang film berzina ada videonya, tak kita gunjing. Betul? Bencong kita bela-bela. Bencong itu manusia. Mereka punya hak asasi. Bencong harus dirangkul. Kaulah merangkulnya, aku gak berani aku. Ini rusak. Otak orang Islam ini sekarang Pak dirusak setan Pak. Yang halal dibencinya, yang syariat agamanya dibencinya, yang giliran maksiat dibenci Allah dia suka pula, dibela-belanya pula. Macam mana hari ini orang manusia ini? Singkat cerita saya pagi ini, kita itu taat aja sama Allah sama Rasul. Siapa orang yang sukses di dunia? Cuman satu aja. Siapa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang seumur hidupnya taat sama Allah sama Rasul, dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Biarlah miskin asal taat, sukses. Biarlah kaya kalau taat, sukses. Jadi pejabat kalau taat, sukses. Jadi gembel pun seumur hidup asal taat, sukses. Yang penting bukan gembel, bukan raja, bukan kaya, bukan miskinnya. Yang penting taatnya. Nabi Sulaiman kaya, jadi raja, taat, sukses. Bilal bin Rabah miskin, 8 kali jadi budak, dijual beli ganti majikan, tapi taat sama Allah, sukses. Paham? Paham? Di akhirat pun yang sukses cuma satu. Tidak 2, tidak 3, 4, 5. Sukses di akhirat kata Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa di akhirat yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan Allah ke surga, dia telah sukses. Raja pun kayak Zulkarnain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tapi masuk surga tidak masuk neraka, sukses. Gembel pun kalau di akhirat selamat dari neraka masuk surga, sukses. Saya pernah lihat gembel sholat Pak. Ya Allah, jatuh air mata. Betul-betul bajunya rusuh. Waduh, berkurap lah saya rasa betul. Tapi sholat dia di teras toko orang. Allahu Akbar, alasnya koran. Meniti air mata saya. Ya Allah, orang yang miskin begini, gak punya rumah, gak punya anak, gak punya istri. Kadang makan, kadang tidak, tidur di emper-emper toko orang, masih sholat 5 waktu. Kok orang yang punya rumah dikasih harta jabatan nggak mau sholat? Aduh, ditulis kawan seorang pejabat, saya kenal dengan dia, tak pernah sholat. Ditangkap yang nulis, bukannya dia bersyukur, alhamdulillah, diingatkan, ya nggak? Aduh, manusia bodoh. Wa kanal insana zaluman jahula. Adalah manusia bodoh, lagi menganiaya diri sendiri. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Orang yang minta akhirat hasanah, dunia hasanah, minta hindarkan dari neraka, mereka akan dapat apa yang mereka telah usahakan selama hidupnya. Wallahu sari'ul hisab. Dan perhitungan Allah sangat cepat datangnya, nggak terasa Pak.
Kemarin rasanya baru nikah, sekarang sudah mau mati, sudah punya cucu. Kemarin rasanya baru tamat SD, sekarang sudah batuk-batuk, sudah encok. Kemarin rasanya baru bermain-main, mandi paret. Sekarang sudah hampir mati. Cepat kali dunia berlalu. Jangan mimpi hidup di dunia 1000 tahun. 60 tahun saja hidup sudah syukur. Karena umatku, kata Nabi, umurnya hanya sekitar 60-70 tahun saja. Mudah-mudahan kita semua mati dengan husnul khatimah.